semuanya, perkenalkan saya Gunawan Wahab, Ketua Bidang Penguatan Ekosistem Sosial dan Kerjasama Rumah Millennials. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita dan pengalaman tentang apa yang saya lakukan saja di rumah selama masa social distancing karena COVID-19 ini. Siapa tahu yang saya bagi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin bagi sebagian orang, untuk berada di rumah seharian terus itu adalah sesuatu yang sangat membosankan dan menjenuhkan. Salah satunya saya. Saya terbiasa memiliki rutinitas yang padat, jadwal yang padat. Pagi-pagi saya sudah berangkat kantor dan malam-malam barusan pulang. Sabtu dan Minggu saya juga terbiasa menghabiskannya di luar rumah. Seminggu atau 2 minggu sekali saya biasa memiliki business trip keluar kota. Sekarang kita dianjurkan untuk sebaiknya berada di rumah saja dulu dan jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Bayangkan, saya yang orangnya aktif, tidak bisa diam, dan biasanya selalu berada di lapangan. Sekarang, saya harus melakukan semuanya di rumah. Kerja dari rumah, meetingnya dari rumah. Wah, itu beneran sesuatu yang sangat menderita. Bukan menderita gimana sih, itu membosankan banget. Saya biasanya memiliki jadwal yang padat, jadwal yang penuh. Sekarang, saya memiliki banyak jadwal yang kosong. Akhirnya saya memikir untuk apa yang bisa saya lakuin agar mengisi kekosongan waktu-waktu saya. Nah, salah satunya, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan hobi. Saya sebenarnya memiliki hobi masak. Di zaman kuliah dulu sih, saya sering masak. Tapi sekarang, karena kesibukan ini dia itu akhirnya nggak masak lagi. Akhirnya kebanyakan makan di luar atau Gojek. Nah, dengan jadwal kosong yang saya miliki, saya jadi punya banyak waktu untuk bereksperimen di dapur. Nah, hal kedua yang saya lakuin itu adalah olahraga. Nah, olahraga itu baik untuk kesehatan. Ya, tidak usah olahraga berat. Akhirnya, sekarang bisa melakukan olahraga ringan seperti push up dan sit up. Jujur, saya sudah lupa terakhir kali kapan saya olahraga. Kalau saya melihat situasi yang sekarang ini memberikan kita waktu juga untuk bisa beristirahat. Untuk lebih bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Mungkin setiap kali kita terlalu sibuk untuk bekerja, terlalu sibuk untuk belajar, sekolah, kuliah, dan kita jadi lupa dengan keluarga. Kita jadi lupa untuk menghabiskan waktu dengan keluarga yang cukup. Kita juga lupa untuk beristirahat dengan cukup. Ya, semoga kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat yang cukup dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, kemudian, dengan situasi yang berkembang saat ini, saya melihat bahwa ini mengingatkan kita bahwa kesehatan itu adalah penting. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah sama, kita semua adalah satu. Penyakit itu tidak mengenal suku, agama, ras, kekayaan, jabatan, status, negara. Penyakit ini bisa menyerang siapapun dan dimanapun. Mari kita bersyukur bahwa saat ini kita masih memiliki atap untuk kita berteduh, makanan masih tersedia di meja, dan kita masih diberikan kesehatan. Saat ini saya adalah entrepreneur. Saya memiliki dan menjalankan beberapa perusahaan di Indonesia dan di Singapura dengan beberapa bidang usaha. Ada yang di bidang tech startup, bidang perdagangan global, dan bidang konsultan bisnis. Saya juga aktif melakukan investasi di bidang pertanian untuk mendukung petani lokal Indonesia. Sebenarnya, latar belakang pendidikan saya adalah di bidang perfilman, kan hobi saya di film. Setelah tamat SMA, saya melanjutkan pendidikan saya ke Singapura untuk mengambil jurusan Mass Communications dan kemudian ke New York, Amerika Serikat untuk mengambil jurusan Film Production. Selama 8 tahun, saya tinggal di luar negeri untuk kuliah dan bekerja di industri perfilman. Namun meski saya sangat mencintai dunia perfilman, saya tahu bahwa sebenarnya panggilan jati saya adalah menjadi seorang entrepreneur. Sewaktu di usia 17 tahun, saya memulai bisnis pertama saya di bidang event organizer. Akhirnya, pada tahun 2016, saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya di industri perfilman di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk fokus membangun bisnis saya. 10 tahun yang lalu, ada seseorang pernah mengatakan kepada saya begini, "Gunawan, kamu harus punya rencana dalam hidup kamu. Kamu harus merencanakan hidup kamu 10 tahun ke depan.
kamu harus merencanakan apa yang ingin kamu lakukan besok. Nah, sejak itu, saya belajar untuk mengikuti nasihatnya. Saya mulai merencanakan, di usia begini saya ingin ngapain. Di usia begini, apa yang ingin saya capai. Saya juga berusaha belajar untuk merencanakan apa yang saya ingin lakukan besok 1 hari sebelumnya. Hal penting yang bisa dipetik dari cerita saya ini adalah hidup itu harus punya rencana. Hidup itu harus punya tujuan. Ibarat ketika kita menyetir, kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Baru kita bisa menentukan arah mana yang ingin kita jalan. Apakah kita ingin belok kiri, belok kanan, atau lurus. Dan apabila kita menemukan hambatan, kita harus mencari solusi dan jalan keluarnya. Karena dalam hidup mustahil tanpa masalah. Yang terpenting adalah bukan bagaimana kita melihat masalah itu, tapi bagaimana kita menyelesaikannya. Bagaimana kita mencari solusinya. Hidup itu ibarat 5 buah bola. Ada 4 buah bola yang terbuat dari bola kaca dan 1 buah bola terbuat dari bola karet. 4 buah bola kaca ini adalah bola persahabatan, bola percintaan, bola kesehatan, dan bola keluarga. Dan 1 bola karet itu adalah bola karir. Pesan saya adalah, jagalah bola kaca ini sebaik-baiknya. Jangan demi menjaga bola karet, kita melupakan bola kaca. Karena bola kaca, apabila jatuh, dan apabila itu masih bisa diperbaiki, itu tidak akan seindah yang semula. Pesan saya yang terakhir adalah, ayo, kejar mimpi-mimpimu. Ambil jalan yang tidak banyak orang lalui. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tetap harus yakin dan percaya pada mimpi-mimpimu. Harus yakin dan percaya tentang apa yang kamu inginkan. Karena saya yakin dan percaya dengan usaha yang tulus, niat yang tulus, dan kerja keras, itu semua akan membuahkan hasil yang baik. Pesan saya untuk teman-teman semua, ayo, mari kita tetap menjaga social distancing agar coronavirus ini tidak bertambah banyak. Mari kita tidak menyebarkan hoaks yang memperburuk suasana. Dan yang paling penting, mari kita tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap minum vitamin C, minum air yang banyak. Mari kita berdoa agar semua ini segera berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan normal kembali. Salam berdaya, berkarya, dan berpanah. Terima kasih dan tetap semangat.